buat kalian semua teman-teman Cancer dimanapun kalian berada, bacaan ini buat kalian semua ya. Jadi stay tune di channel ini dan channel-channel lainnya dari Oracle Card Indonesia. So ya, ada di mana linknya? Ada di deskripsi ataupun di bio-nya Oracle Card Indonesia. Kalian cus langsung menuju ke sana ya. Kenapa? Karena sayang kalau dilewatkan ya. Lalu teman-teman ya yang masih belum pada tahu gimana caranya private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia, kalian boleh kontak ke email ada di oraclecardindonesia@gmail.com. Coba encourage berlaku ya. Dan juga ada nomor WhatsApp yang juga tertera di sana teman-teman. Kalian klik aja, klik aja di sana, ada semua informasi dan lain-lain sebagainya. Nah ya, apa yang kita mau baca saat ini ya buat kalian teman-teman Cancer ya. Siapa sih yang nyesel ngelihat keadaan kamu nih sekarang gitu kan? Siapa ya. Dan pernah ada cerita apa gitu. Kita lihat yuk. Oke, yuk kita baca ya Cancer. Still di channel Oracle Card Indonesia. Remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play a beautiful word for you. Jatuh satu, jadi kita dapat 4 ya. Oke. Right, kalau dilihat di sini teman-teman ya, ada cerita masa lalu lagi gitu kan, masa lalu atau mas alalu. Ya, masih ya terikat sama masa lalu orang ini ya teman-teman ya. Ada luka-luka lama, bayangan dari hubungan-hubungan yang sebelumnya, atau trauma-trauma yang ngebuat dia tuh kayak nggak bisa sepenuhnya hadir buat kamu. Jadi kayak raganya barengan sama kamu, tapi pikirannya, jiwanya ya masih yang namanya nyantol di masa lalu gitu loh teman-teman ya, kayak gitu. Jadi lucu ya. Jadi ketika bersama dengan kamu ya sebenarnya dia masih kayak melihat ke belakang, noleh ke belakang, bukan kayak natap ke depan nih barengan sama kamu gitu, tapi selalu harus yang namanya digandeng sama kamu terus supaya nggak nabrak gitu loh ke depannya ya, karena terlalu sibuk melihat atau noleh ke belakang. Nah seperti itu nih teman-teman ya. Dia kayak dia bukan nggak berusaha ya, dia berusaha gitu, cuman untuk melawan perasaan yang sebenarnya ada itu susah, dia nggak bisa kontrol itu gitu loh. Jadi kayak misalkan hatinya dia tahu bahwa itu salah gitu kan, dia kepingin namanya dekat sama kamu, tapi kayak pikirannya dia itu reject gitu ya, menolak ya. Ada suatu ketakutan untuk membuka hatinya ke kamu ya, ada ego juga yang ngebuat dia kayak menahan diri ya. Jadi kayak misal dari luar tuh kayak terlihat dingin, terlihat reject ya, terlihat nggak baik-baik ya, padahal mungkin sebenarnya dia lagi berjuang banget untuk melawan perasaannya dia itu sendiri gitu loh teman-teman, dan itu nggak mudah, nggak gampang ya, tak segampang itu. Jadi kayak misalkan dilihat di sini ya, dalam dirinya dia ada keputusasaan gak sih? Iya ya, jadi dia merasa kayak not enough ya buat kamu, nggak cukup baik, merasa nggak cukup sanggup untuk ngasih apa yang kamu butuhkan, atau ngerasa hubungannya mungkin sama kamu itu berakhir buruk seperti masa lalunya. Jadi kayak ada ketakutan sendiri ya sama dia ya, dan ibaratnya alih-alih dia berusaha untuk berjuang, dia malah menyerah gitu loh. Nah ini sih sebenarnya lebih ke alasan dia milih meninggalkan kamu, jadi kayak takut-takutan dia sendiri gak sih teman-teman ya. Dia kayak karena dia tahu dia salah ya, terlalu yang namanya masih nyantol hatinya di yang lalu ya, dia akhirnya dia bawa gitu loh, dia bawa sampai ke pikirannya dia, kebaperannya dia sendiri gak sih ya kalau kayak begitu. Oke, right, ini sih alasannya ya, ibaratnya dia tuh pada akhirnya meninggalkan atau mungkin harus pergi atau kayak gitu ya, karena mungkin dia ngerasa bersalah sama dirinya dia sendiri gak sih ya kalau kayak begitu teman-teman. Oke, sekarang kita lihat keadaan kamu sekarang ya. Kalau misalkan dibilang hubungan kamu, pertemuan kamu sama dia ya, apakah kebetulan? Enggak ya.
ini bukan kebetulan, ada energinya kalian ya yang saling tarik menarik ya, ada energi karma yang di antara kalian tuh benang merahnya tuh ada gitu loh ya. Hubungan ini tuh hadir untuk memberi suatu pembelajaran yang sangat besar untuk kehidupan kalian, dan sekarang justru kamu yang lebih bisa menerima pelajaran tersebut, pembelajaran tersebut ya. Kamu tuh tumbuh dari luka ya, kamu jadinya jauh lebih dewasa dan kamu benar-benar paham, ngerti banget arti dari perjalanan itu sendiri tuh apa ya. Kamu pernah nunggu dia ya, nunggu buat dia tuh kembali, menunggu penjelasan juga gitu ya, karena ya chicken ya lari ya guys ya, nunggu perubahan juga. Tapi dari proses menunggu itu kamu belajar banyak loh ya, belajar banyak tentang apa, kesabaran, belajar banyak tentang nilai, harga dirinya kamu sendiri ya, menilai diri kamu sendiri. Nah sekarang energi kamunya udah berubah, changing ya, capek juga gitu kan. Kamu udah nggak lagi kayak nungguin dia gitu kan, melainkan kayak melakukan hal-hal yang akhirnya kayak nunggu sesuatu hal dari semesta ya, menunggu hal-hal baik dari semesta. Sudah, energinya udah nggak dipakai untuk dibuang-buang deh, untuk menunggu sesuatu hal yang nggak pasti gitu kan ya, menunggu sesuatu hal yang mengecewakan ya, tapi lebih ke kayak menunggu hal-hal baik yang dari alam semesta ini. Jadi ada jarak di antara kalian, yes ya, baik secara fisik ataupun secara emosional teman-teman, tapi jarak ini justru bikin kamu tuh jauh lebih kuat ya, karena bagaimanapun malah justru nggak ngeliat kan gitu kan. Kamu bisa belajar lebih mandiri lagi ya, belajar untuk lebih berdiri di atas kaki kamu sendiri, nggak bergantung sama dia juga gitu, lebih enak sih ya. Sementara kalau misalkan dilihat dia ya, jarak ini bikin dia jadi kayak overthinking ya, OVT untuk apa sih, kepikiran kamu gitu kan, semakin deres lah gitu ibaratnya, kalau banjir ya, banjir kenangannya semakin deres asik. Judulnya begitu ya guys. Ya karena mungkin kalau misalkan dari jauh dia baru sadar arti kehadiran kamu tuh apa gitu. Jadi biasakan kayak gitu kan, nyesel tuh pasti belakangan, nggak ada yang namanya nyesel di depan ya. Udah kayak begitu nggak ada tuh orang yang salah gitu kan, merasa salah maksudnya ya. Jadi kalau misalkan dibilang dia agak-agak susah ya sekarang, hidup kamu itu sekarang kayak terlihat lebih misterius gitu loh buat dia. Ada hal-hal yang nggak lagi bisa kayak dia akses ya, nggak lagi bisa dia tahu. Kalau dulu kan kamu open ya, tapi kalau sekarang kan enggak. Kamu nyimpen sisi kehidupan kamu yang nggak bisa lagi disentuh sama dia gitu, dan ini yang bikin dia tuh kayak nyesel. Dulu dia bisa kenal kamu kayak luar dalam gitu kan, sekarang dia cuman bisa kayak nebak-nebak doang gitu. Dan yang paling penting ya, yang paling indah adalah sekarang kamu tuh lebih banyak kan bersyukur, lebih banyak senyum, lebih banyak say thank you ya. Kamu belajar menghargailah setiap pengalaman-pengalaman hidup yang kamu alami ya, dan setiap luka juga ya yang kamu alami. Setiap orang itu kamu anggap adalah orang yang baik yang ngasih pembelajaran dalam kehidupan kamu. Jadi orang yang hadir udah gak lagi kamu maki-maki ya kalau kamu jengkel, kalau kamu emosi ya, tapi lebih ke kayak oke, saya thank you ya karena udah lewat mampir dalam kehidupan aku dan ngasih aku meaning yang luar biasa ya, kayak gitu. Di energi syukur ini juga apa ya, kayak membuat aura kamu tuh kayak lebih tenang ya. Orangnya juga, pembawaannya juga kelihatan jauh lebih tenang, lebih damai, lebih kuat ya. Dan ya ini alasan terbesar ya dia ya nyesel, karena yang dia tinggal tuh justru seseorang yang sekarang lagi luar biasanya belajar tentang ketenangan, kekuatan, kesabaran, dan melakukan hal-hal tersebut, bukannya sekedar kayak teori aja gitu. Jadi kalau misalkan dibilang ya saat ini ya, semua momen barengan sama kamu ya satu persatu yang dulu dia abaikan ya muncul gitu teman-temannya. Apalagi kalau ke trigger ngelihat gitu ya, nggak sengaja, terus ada temen yang cerita kayak apa gitu ya. Ya nyesel sih, karena dulu kan ngebiarin kayak masa lalunya dia kayak menguasai dirinya dia, nolak perasaan yang mungkin dia tahu bahwa sebenarnya tuh kuat gitu, dan nyerah gitu kan, putus asa, nyerah, lari, chicken kan. Ya sekarang saat dia kayak ngelihat kamu ya bersyukur, bisa tumbuh, bisa melangkah maju dengan energi yang baru ya,
Hatinya ya penuh penyesalan pasti ya. Ada perasaan-perasaan di mana dia pingin kembali, tapi ada juga perasaan-perasaan takut, dan ini lebih dominan ke takut ya teman-teman ya, karena mungkin dia sadar ya bahwa kamu sudah berada di level yang berbeda gitu. Jadi ketakutan gitu gak sih ya. Ya orang itu kan bawa karmanya masing-masing ya teman-teman ya. Kalau misalkan dia suatu waktu ya kemarin-kemarin dia meninggalkan kamu dan memilih dengan kenangan-kenangan di masa lalunya dia, demikian pula ketika mungkin dia melihat kamu sekarang ya, itu sudah bagian dari masa lalunya, tapi tetap juga nyantol di kamu. Jadi akan terus berulang seperti itu, dan itu pilihannya, bukan tanggung jawabnya kamu ya. Yang kita tahu adalah kamu sudah berhasil untuk melalui perjalanan yang cukup berat ya, cukup tough, nunggu ya, lalu juga digantung, kayak ditarik ulur juga ya, dan ya banyak hal lah yang membuat kamu sekarang juga jadi matang ya. Jadi energi yang kamu bangun sekarang ini energi yang menarik hal-hal yang baru, jadi pertahankan. Kalau misalkan dia suatu saat muncul, ya kamu juga bisa berhak untuk memilih, sama ketika dengan dia juga berhak memilih. Oke ya. Alright teman-teman, ini buat kalian semua teman-teman Cancer, semoga bacaan ini bisa jadi semangat ya buat kalian semua yang memilih untuk memulai suatu hidup yang baru, mungkin bukan dengan yang lalu. Asik ya. Kita jumpa lagi di next video dengan cerita-cerita yang berbeda dan lebih menarik yang lainnya ya. Tetap semangat ngadepin hidup ini teman-teman, apapun pilihannya kalian ya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you, bye. Have a great day. Bye bye.